Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai tentang hasil observasi kurikulum kami, yaitu tepatnya di sekolah SDN 055 KDAPI. Jadi di sini kami mengobservasi mengenai tentang kurikulum. Jadi yang mana kurikulum itu merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan proses pendidikan. Jadi setiap satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan melaksanakan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Nah, salah satu inovasi penting dalam kurikulum Merdeka adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PPI. Untuk memahami bagaimana penerapan kurikulum Merdeka dan P5 di lapangan, kami melakukan kegiatan observasi di SD Negeri 055 MTS KDAPI. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum berjalan di sekolah dasar dan mengidentifikasi pelaksanaan proyek P5. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kelas 2, kami menemukan bahwa penerapan kurikulum Merdeka dan kegiatan P5 cukup berjalan dengan baik. Jadi untuk kelas rendah, kegiatan proyek dilakukan melalui aktivitas sederhana seperti menggambar, mewarnai, menulis, dan membuat karya seni kecil. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Marlina. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari cerita, di mana yaitu sedangkan untuk kelas tinggi siswa dilibatkan dalam proyek lingkungan seperti pembuatan ice breaking dan pengumpulan bahan daur ulang. Dibandingkan dengan kurikulum 2013 yang bersifat tematik terpadu, kurikulum Merdeka memiliki struktur mata pelajaran yang fleksibel dan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Guru berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Mereka berusaha agar seluruh siswa terlibat dalam proses pembelajaran melalui kerja kelompok, pendekatan kreatif, dan motivasi prosesnya. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sarana pembelajaran, kondisi lingkungan yang kurang kondusif, dan fokus siswa yang mudah terganggu. Namun, guru berupaya mengatasinya dengan berbagai strategi agar pembelajaran tetap berjalan efektif. Dampak positif yang terlihat adalah siswa lebih mandiri, kreatif, aktif, serta memiliki semangat gotong royong dan empati terhadap teman-temannya. Sekian presentasi dari saya serahkan ke administrasi selanjutnya. Perkenalkan, saya atas nama Zilja Frilia. Selanjutnya, hasil observasi kami dianalisis dengan teori dari buku pengembangan kurikulum. Dijelaskan bahwa kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini tampak jelas di SD KDAPI, di mana pembelajaran dilakukan secara kontekstual dan berbasis proyek. Kemudian, pada teori implementasi kurikulum di satuan pendidikan disebutkan bahwa keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada peran guru, sarana, dan lingkungan sekolah. Guru di SD KDAPI telah memahami konsep ini dengan baik dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kondisi siswa. Selanjutnya, pada prinsip penerapan kurikulum, UNO menekankan pentingnya fleksibilitas, relevansi, keberlanjutan, dan efisiensi. Hal ini juga terlihat di sekolah, di mana pembelajaran disusun secara adaptif dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Baik, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Syarang Lainun. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu pada tujuan dan capaian belajar. Teori ini menjelaskan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan sosial. Di SD KDAPI, guru berusaha menumbuhkan rasa percaya diri, karakter, dan nilai-nilai sosial siswa melalui berbagai kegiatan seperti membaca puisi, berbicara di depan kelas, serta kerja kelompok. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya silakan kepada Prince. Kenalkan, nama saya Kardi, langsung saja
Dari keseluruhan hasil observasi dan analisis, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 055 Impres Kandiapi telah berhasil mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik. Sekolah ini tidak hanya menjalankan kurikulum sebagai aturan administratif, tetapi juga menghidupkannya melalui kegiatan pembelajaran yang konseptual, bermakna, dan berorientasi pada penguatan karakter siswa. Sekian dan terima kasih.